Jadi, kita sudah sampai di bagian pembahasan. Bagian pembahasan ini berisi penjelasan percobaan atau apa yang terjadi pada percobaan yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, mari kita simak penjelasan berikut ini. 1. Apa yang terjadi pada botol A? Pada botol A, kekeruhan terjadi dari awal hingga 15 menit kedua. Warna larutan yang awalnya putih menjadi putih gading atau bening. Gelembung gas yang hanya dihasilkan pada awal menit selanjutnya sudah tidak dihasilkan lagi. Bau atau aroma mulai tercium pada 15 menit kedua, yaitu bau yang menyengat. Tidak ada perubahan dari keadaan balon, yaitu balon tidak mengembang dari awal hingga 15 menit yang kedua. Kenapa beberapa hal sebelumnya bisa terjadi? Hal ini terjadi karena tidak ada penambahan substrat berupa gula pada botol tersebut, sehingga CO2 pada botol A tidak terbentuk pada fermentasi alkohol. 2. Apa yang terjadi pada botol B? Pada botol B, kekeruhan sama dengan botol A, yaitu keruh dari awal hingga 15 menit kedua. Warna larutannya yang awalnya putih menjadi putih gading, pekat. Gelembung yang dihasilkan banyak pada 15 menit kedua. Bau atau aroma sudah tercium sejak awal pengamatan, yaitu bau tape. Keadaan balon seiring berjalannya waktu mulai mengembang atau membesar. Karena hal-hal itu bisa terjadi pada botol B? Hal ini terjadi karena substrat berupa gula yang diberikan jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga dapat dikatakan sedikitnya konsentrasi substrat juga mempengaruhi kecepatan reaksi tersebut. 3. Apa yang terjadi pada botol C? Gelembung gas yang dihasilkan sangat banyak pada menit pertama hingga kedua. Bau atau aroma sudah tercium sejak awal pengamatan, yaitu bau tape yang menyengat. Keadaan balon seiring berjalannya waktu mulai mengembang dan membesar. Pada 15 menit kedua, balon sangat besar. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini terjadi karena substrat berupa gula yang diberikan jumlahnya sangat banyak, sehingga dapat dikatakan banyak konsentrasi substrat juga mempengaruhi kecepatan reaksi tersebut. Apa fungsi ragi dan glukosa dalam larutan di botol B dan C? Fungsi ragi dalam percobaan tersebut yaitu sebagai mikroba yang memecah senyawa organik yang berupa gula sehingga terjadi proses fermentasi pada botol B dan C. 2. Apakah terjadi perubahan signifikan pada larutan di botol A, B, dan C selama percobaan? Jelaskan alasannya. Iya, perubahan yang signifikan terjadi berupa keadaan balon pada balon B dan C gelembungnya yang terbentuk. Perubahan tersebut terjadi karena adanya reaksi respirasi anaerob berupa alkohol, di mana selain menghasilkan etanol yang bisa dicium baunya, gas CO2 berupa gelembung menyebabkan balon mengembang. Apakah terdapat gelembung gas pada larutan botol A, B, dan C? Manakah yang lebih banyak? Gas apa yang terbentuk? Ya, terdapat gelembung gas pada ketiga botol. Pada botol C lah terdapat gelembung gas paling banyak. Gas yang terbentuk adalah CO2. 4. Mengapa balon pada botol B dan C mengembang? Besar mana mengembangnya? Pada botol B dan C, mengapa bisa terjadi?
karena adanya CO2 yang dihasilkan dari respirasi anaerob yang menyebabkan balon mengembang. Pada 15 menit pertama besar balon pada botol B, dan 15 menit kedua balon lebih besar pada botol C. Hal ini terjadi akibat reaksi yang dihasilkan dari glukosa dan ragi. Banyak sedikitnya substrat berpengaruh terhadap kecepatan reaksi. 5. Bagaimana bau atau aroma pada larutan botol A, B, dan C setelah balon dibuka? Apa yang menyebabkan timbulnya bau tersebut? Setelah balon dibuka, larutan menghasilkan bau yang sangat menyengat yang merupakan hasil dari fermentasi berupa gas CO2. 6. Proses metabolisme apakah yang terjadi dalam proses tersebut? Proses metabolisme yang terjadi yaitu respirasi anaerob. 7. Apakah makanan yang dibuat dengan memakai ragi mengandung alkohol? Mengapa? Ya, mengandung alkohol karena ragi melakukan pernapasan anaerob, yaitu fermentasi yang menghasilkan alkohol. In the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll.